Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatahu khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ikhwatu iman, sahabat SD Al-Muttaqin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan hingga saat ini dengan bulan suci Ramadan. Dengan bulan yang disebutkan sebagai bulan yang agung, syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatahu khairum min alfi syahr, bulan yang dimana salah satu malamnya ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kadangkala Ramadan juga disebutkan para ulama sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tentu ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan disebut syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, karena banyak sekali dijelaskan. Apakah itu dalam Al-Quran, apakah itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Ramadan, di antaranya sebagai bulan Allah menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, tentunya karena bulan istimewa ini perlu kita manfaatkan. Momentum terbaik ini kita manfaatkan untuk kita membersihkan dosa-dosa kita selama hidup sampai dengan saat ini. Tentu ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hidup manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Tidak pernah luput daripada kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak turunan Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Pasti pernah berbuat salah. Wa khairu, dan sebaik-baiknya disebutkan dalam hadis, al-khatta'in, orang-orang yang pernah berbuat salah itu at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Untuk itu sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan pada saat ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh para asatidz pada pertemuan pertama, bahwa Ramadan itu memiliki tujuan, memiliki makna. Di antara makna bahwa Ramadan memiliki makna baik, makna hebat, di antaranya adalah membentuk kecerdasan rohani. Apa itu kecerdasan rohani? Dijelaskan oleh Al-Asatidz Haji Kamaluddin pada pertemuan sebelumnya. Kecerdasan yang keempat yang akan dimiliki oleh orang yang saum adalah kecerdasan rohani. Secara umum atau secara inti disimpulkan adalah taubat. Jadi orang yang bersaum akan memiliki kecerdasan rohani, yang dimaksud adalah mampu menanamkan karakter taubat di dalam dirinya. Untuk itu ikhwatu iman, sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang kekuatan istighfar. Kenapa istighfar memiliki kekuatan? Tentu bukan tanpa alasan. Karena istighfar bagian atau merupakan salah satu tahapan daripada kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan pertaubatan untuk kita hamba-hamba Allah. Karena kita sadar ataupun tidak sadar, terasa ataupun tidak terasa, diakui atau tidak, yang namanya hamba Allah pasti pernah berbuat dosa. Minimal 1 tahun ke belakang, Ramadan tahun ke belakang, bertemu dengan Ramadan tahun ini, pasti berapa ratus, bahkan mungkin berapa ribu kali kita berbuat dosa. Maka untuk itu, salah satunya Ramadan menjadikan bulan sebagai penghapus dosa. Untuk itu tadi dalam muqaddimah disampaikan sebuah ayat dalam Quran surat Ali Imran,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah. Jangan berleha-leha, segera, cepat-cepatlah. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Ya, untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala wa jannah, dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ar, yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, maghfirah menjadi poin penting. Ampunan Allah menjadi hal yang kita dambakan saat ini, terutama wabil khusus di bulan Ramadan. Maka tentu maghfirah atau ampunan Allah memiliki keistimewaan. Ya, karena selamat tidaknya seseorang nanti di akhirat, di mana dia tempatnya nanti di akhirat, bukan bergantung karena amaliyahnya selama di dunia. Karena tentu kalau kita hanya mengandalkan amaliyah ibadah kita di dunia, tentu tidak akan mencukupi untuk menebus surganya Allah. Lantas apa yang menyebabkan Allah memasukkan kita ke surga? Maka poin penting yang harus kita kejar adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari dosa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya kekuatan istighfar untuk kita hamba Allah, untuk senantiasa meminta kepada Allah ampunan. Ikhwatu iman, sahabat mutiara Ramadan rahimakumullah. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW disampaikan tentang kekuatan istighfar. Kekuatan istighfar yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Karena tadi juga disampaikan, manusia tidak ada yang pernah luput daripada dosa. Maka untuk itu, salah satu cara untuk kita terhindar dari dosa, agar Allah menurunkan maghfirahnya, adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat sebuah asar, ya, Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sahabatnya. Yang mana sahabat Hasan Al-Basri itu dari berbagai macam kalangan pernah berkeluh kesah kepada Hasan Al-Basri. Yang pertama, sahabat yang pertama berkeluh kesah mengenai keadaan situasi paceklik yang menimpa dirinya. Serba kesulitan pangan dan lain sebagainya, paceklik. Mengeluh kepada Hasan Al-Basri. Datang sahabat yang berikutnya pun sama mengeluhkan, namun berbeda keadaannya. Kalau tadi mengeluhkan tentang pacekliknya keadaan, sahabat yang lainnya mengeluh kepada Hasan Al-Basri tentang keadaan kemiskinan yang dia alami. Datang kemudian sahabat yang ketiga mengeluhkan tentang kekeringan yang melanda daerahnya, kekurangan air, kemarau yang berkepanjangan. Lantas ada lagi sahabat yang berkeluh kesah yang berikutnya, yang keempat, tentang bagaimana dia selama hidupnya belum juga Allah berikan keturunan. Dari keempat sahabat itu semuanya mengeluh kepada Hasan Al-Basri. Yang pertama berkeluh kesah tentang paceklik yang melanda dirinya. Kemiskinan yang melanda sahabatnya. Kemudian adanya juga kekeringan. Termasuk sahabat Hasan Al-Basri yang mengeluhkan tentang keturunan yang tidak jua Allah berikan kepadanya. Maka jawaban apa yang Hasan Al-Basri berikan kepada sahabatnya itu? Hanya satu jawaban dari 4 keluh kesah yang diberikan, yang dikeluh kesahkan kepada Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri menjawab semua keluh kesah itu? Maka beliau menyampaikan, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Ini menunjukkan ternyata istighfar menjadi solusi terbaik dari berbagai macam keluh kesah, dari berbagai macam kesulitan yang menimpa. Kemiskinan bisa jadi penyebabnya adalah karena dosa yang pernah dilakukan. Paceklik yang melanda mungkin itu karena ada dosa yang belum kita taubat. Keturunan yang belum juga diberikan oleh Allah mungkin bisa jadi karena kita jarang beristighfar kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri menyampaikan, memberikan solusi, menjawab keluh kesah dari semua yang dia keluh kesahkan sahabatnya. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwatu iman, sahabat mutiara Ramadan rahimakumullah, mungkin hari ini kita sering melafalkan atau melafadkan kalimat astaghfirullahaladzim.
Kalimatnya mudah untuk diucapkan, tapi mungkin terkadang kita sebagai hamba Allah tanpa sadar ketika mengucapkan lafaz istighfar bahwa kita itu sedang memohon ampunan dari kesalahan dan dosa kita. Sehingga lafaz hanya sebuah lafaz, hanya bisa diucapkan tanpa meresapi dalam jiwa, dalam hatinya bahwa dia sedang bertobat kepada Allah, memohon ampunan atas dosa yang dia pernah lakukan. Makanya lafaz istighfarnya hampa, kosong, tanpa makna. Ya. Sekalipun memang bagian dari kita memohon ampun adalah bil qaul, dengan mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, tentunya harus diiringi dengan hati yang tulus, dengan rasa tawadhu kepada Allah, betul-betul kita mengharap magfirah, pengampunan dari Allah atas dosa kita. Maka ikhwatu iman, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, di antaranya Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Rasul sendiri yang Allah sudah maksum, dijaga dari perbuatan dan dosa, beristighfar itu lebih daripada 70 kali. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, ya, bahwa aku wallahi demi Allah, kata Rasulullah SAW, inni la astagfirullah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya. Fil yaum, dalam sehari itu, aksaru min sab'ina marrah, lebih banyak atau lebih dari 70 kali dalam sehari. Itu seorang Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang sudah dijamin dimaksum oleh Allah, ya, dijaga dari perbuatan dosa, dimaksum oleh Allah, sehari tidak kurang dari 70 kali Nabi beristighfar. Maka lantas kita sebagai hamba biasa, bukan Nabi, hanya hamba Allah biasa, yang terus berbuat dosa setiap waktu, alangkah malunya kalau kita kurang daripada jumlah Nabi beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain lebih daripada 70 kali. Innahu layughanu ala qalbi, kata Nabi, wa inni la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari sampai 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, maka kita apalagi sebagai hamba Allah yang banyak dosa, tentu haruslah lebih banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Karena satu dosa, dikatakan dalam hadis, satu dosa kita perbuat, maka akan ada satu titik hitam dalam hati kita. 2 kali berbuat dosa, 2 titik hitam yang akan membuat hati kita gelap. 3 kali berbuat dosa, 3 titik hitam. Dan jika terus-menerus berbuat dosa tanpa kita beristighfar kepada Allah, maka lambat laun hati kita menjadi hitam, gelap, ya, ditutupi dengan banyak dosa. Maka salah satu solusinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, keutamaan, kekuatan istighfar yang luar biasa juga pernah disampaikan dalam sebuah keterangan bahwa istighfar itu mampu memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan, wa may ya'mal su'am, siapa yang mengamalkan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya, sebuah perbuatan maksiat, au yadlim nafsahu, berbuat zalim terhadap dirinya, artinya dia berbuat dosa. Karena hakikatnya seseorang yang berbuat dosa kepada Allah, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah, namun kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah, maka tentu dia akan mendapatkan dari Allah ghafurur rahim, ya, pengampunan dan rahmatnya, kasih sayang Allah. Jadi insya Allah, berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, ya, selama kita beristighfar kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak akan Allah ampuni jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan selama kita mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Istighfar dan senantiasa beristighfar. Jangan kalah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali beristighfar kepada Allah.
ternyata istighfar juga mampu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristighfar? Karena kita senantiasa dibarengi oleh iblis, dibarengi oleh syaitan yang senantiasa ingin menggelincirkan kita. Pernah dalam sebuah keterangan, ya, iblis pernah menyampaikan, ya, dalam sebuah hadis disampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa, sesungguhnya iblis, qala li rabbihi, berkata kepada Rabbnya, wa bi izzatika wa jalalik, ya, iblis berkata kepada Rabbnya, la abraha ughwiya ibn Adam madamatil arwahu fihim. Iblis menyampaikan kepada Allah, selamanya iblis akan menggelincirkan anak keturunan Adam dari jalan yang lurus selama ruh ada dalam dirinya. Jadi selama kita hidup, selama kita bernyawa di dunia ini, senantiasa akan selalu digelincirkan oleh yang namanya iblis. Qala lahu rabbuhu, namun Allah pun berkata kepadanya, fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Sungguh aku pun senantiasa akan mengampuni mereka, orang-orang yang mau beristighfar dari perbuatan dosanya kepadaku. Jadi berapapun dosanya, sekalipun iblis terus-menerus menggelincirkan kita dari perbuatan atau dari jalan yang lurus untuk berbuat maksiat dan dosa, maka selama itu pula Allah menjamin selama hamba Allah, selama hambanya mau beristighfar kepada Allah, kata Allah, la abroha aghfiru lahum mastaghfiruni. Aku pun akan senantiasa mengampuni hamba-hambaku yang mau beristighfar kepadaku. Masya Allah. Kekuatan istighfar akan menyelamatkan kita dari dosa dan dari godaan syaitan. Ikhwatu iman, sahabat mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan daripada keutamaan atau kekuatan istighfar. Tadi yang kedua, istighfar pun mampu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ternyata dengan istighfar pun ada beberapa kelebihan yang akan didapat dari istighfar. Istighfar ternyata mampu berdampak terhadap kesehatan. Kenapa bisa? Ini bukan disampaikan oleh diri pribadi, tapi dalam sebuah keterangan, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepadaku. Summa tubu ilaih, dan bertobatlah kepada Allah, yursilus samaa, maka akan diutus, akan diturunkan dari langit alaikum kepada kalian midrara, hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan ditambahkan kepada kalian satu kekuatan kepada kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin. Nah, di sana ada yang kita harus garis bawahi, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, ternyata dengan istighfar itu berdampak terhadap kesehatan. Dengan kita memperbanyak istighfar, Allah akan menambahkan satu kekuatan kepada kekuatan kalian. Maka hari ini yang merasa fisiknya selalu lemah, ya, diajak ibadah suka lemah, tidak kuat diajak untuk berlama-lama membaca Al-Quran, tidak kuat dibawa untuk bersolat berjamaah dengan rakaat yang lama. Mungkin diantaranya kita terlalu banyak dosa yang membuat kita menjadi lemah fisik kita. Maka perbanyaklah istighfar. Istighfar menguatkan fisik kita. Selain itu, ikhwatu iman, sahabat mutiara Ramadan rahimakumullah, istighfar ternyata mampu meluaskan rizki kita. Maka tadi disampaikan salah satu sahabat, Hasan Al-Basri, mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang senantiasa dinaungi kemiskinan dalam hidupnya di dunia. Hasan Al-Basri memberikan solusi yang sama dengan mereka yang dilanda dengan kekeringan, dengan mereka yang dilanda dengan paceklik, dengan mereka yang dilanda diuji Allah dengan belum diberikan keturunan. Begitupun dengan orang yang dilanda kemiskinan. Hasan Al-Basri memberikan solusi, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Karena ternyata istighfar mampu mengundang rizki kepada kita. Keterangan ini bisa kita lihat dalam Al-Quran. Surat Nuh, ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian, memohon ampunlah kalian dari dosa kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana, sesungguhnya ya, aku, sungguhnya yaitu Allah itu, kana ghafara, maha pengampun dosa. Yursilis sama, nah ini dia hikmah daripada istighfar. Maka dengan istighfar yang kau lakukan, dengan engkau meminta ampunan kepada Allah, Allah akan menurunkan dari langit alaikum, kepada kalian, midrara, hujan yang lebat. Yang mana dengan hujan itu mampu menumbuhkan tumbuhan, ya, memunculkan buah-buahan yang segar, menumbuhkan berbagai macam rizki, karena tanahnya menjadi subur dengan hujan yang Allah turunkan. Tidak hanya itu, wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan perbanyak, tambahkan kepada kalian harta kalian. Bahkan tidak hanya harta yang Allah berikan, tapi wabanina, dan juga anak keturunan. Karena dalam keterangan lain, ternyata anak turunan itu juga merupakan rizki dari Allah. Orang Sunda bilang, loba anak, loba rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Karena senantiasa anak itu disandingkan dengan rizki. Seperti ayat ini, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan tambahkan hartanya dan anaknya. Dengan apa? Dengan dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Ternyata luar biasa kekuatan istighfar, mampu mengundang atau Allah menurunkan rizkinya kepada kita. Ini menjawab salah satu keluh kesah sahabat Hasan Al-Basri yang berkeluh kesah tentang sulitnya sampai saat ini diberikan keturunan. Di samping faktor takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya bisa jadi banyak ataupun ada dosa yang belum kita bertobat kepada Allah. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Di antaranya salah satu cara untuk Allah menurunkan rizki, Allah memberikan harta yang banyak, Allah memberikan keturunan yang banyak, di antaranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, istighfar mampu mendatangkan nikmat. Ini luar biasa. Kita yakin hamba Allah ingin hidupnya selalu ada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat keterangan, wa anistaghfiru, dan beristighfarlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah engkau kepada Allah. Apa selanjutnya? Yumatti'kum mata'an hasana, maka ia akan diberikan kenikmatan, ya. Mata'an hasanan, tentu nikmat yang terbaik, nikmat yang baik. Ila ajalim musamma, bahkan sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia akan diberikan setiap dari karunia yang nanti ia inginkan, diberikan kelebihan dari karunia. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Ternyata ikhwatu iman, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, di samping istighfar, mampu Allah memberikan jalan untuk memberikan rizki dan keturunan. Ternyata di antaranya juga mampu memberikan kenikmatan, mempermudah jalan kita mendapatkan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, apa selanjutnya? Berikutnya, ternyata di antara kekuatan istighfar, istighfar mampu mengeluarkan kita dari berbagai macam permasalahan hidup, dari berbagai macam kesempitan hidup. Seperti yang tadi dikeluh kesahkan dari sahabat Hasan Al-Basri. Dia menyampaikan berbagai macam keluh kesah, paceklik, kekeringan, musibah, apalagi kekurangan harta, kemiskinan, tidak memiliki keturunan. Bahkan di antaranya, istighfar mampu mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Apa keterangannya? Hadis Abu Dawud. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar." Siapa yang senantiasa beristighfar. Ya. Apa kata Allah? Ja'alallah, kata Nabi, ja'alallah, Allah akan menjadikan ia lahu baginya min kulli dhiyaqin makhraja. Dari setiap kesempitan akan mendapatkan makhraja, jalan keluar. Siapa di antara kita yang ingin selesai masalahnya? Tentu semua. Siapa hari ini yang tidak punya masalah? Siapa hari ini yang hidupnya lempeng-lempeng saja? Pasti dalam hidup punya masalah. Berbagai masalah, bertumpuk masalah dalam hidup. Maka salah satu solusi dari setiap permasalahan bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus ingat kepada yang memberikan masalah, yaitu Allah. Maka istighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan min kulli dhiyakin makhrajan, setiap kesempitan Allah akan bukakan jalan keluar. Wa min kulli hammin farjan. Dan dari setiap keluh kesah kegelisahan akan diberikan pula jalan keluar. Ya, wa razaqahu. Nah, ini dia. Dan Allah pun akan memberikan rizki kepadanya, orang yang selalu beristighfar, min haitsu la yahtasib. Ya, di pintu atau di jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Mungkin di antara ikhwatu iman pernah mengalami ketika dirinya sedang sulit, butuh solusi, bingung harus bagaimana. Tapi dengan dia beristighfar kepada Allah, tahu-tahu ada jalan keluar yang tidak pernah dia sangka. Itulah jawaban dari Allah bagi orang yang senantiasa mendawamkan, melazimkan beristighfar kepada Allah, senantiasa hatinya dekat dengan Allah dengan selalu meminta ampun dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, ini juga tidak kalah pentingnya, di antara kekuatan istighfar disampaikan dalam sebuah keterangan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33, istighfar mampu menghindarkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah keadaan Allah itu akan menyiksa mereka, wa anta fihim, dan kamu berada di dalamnya. Wa ma kana Allah, dan tidak pula lah Allah mu'adzibahum, akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka hamba-hamba yang selalu beristighfar. Istighfar mampu menghindarkan hambanya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ternyata begitu luar biasanya kekuatan istighfar. Mudah diucapkan dengan kalimat astagfirullahaladzim. Istighfar dengan lisan tentu tidak cukup, tapi ikuti dengan hati kita. Merasa diri banyak dosa, tawaduk kepada Allah, meminta ampun dengan sungguh-sungguh atas dosa yang pernah kita lakukan, akan menghadirkan berbagai macam kebaikan kepada kita. Di samping dosa kita diampuni oleh Allah, tentu harapan kita dengan dosa kita diampuni Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Jaminan Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju magfirah Allah, wa jannatin, dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentu dengan adanya magfirah akan mendapatkan surganya Allah. Uiddat lil muttaqin, disediakan surga bagi orang yang bertakwa. Bertakwa salah satu tujuan dari ibadah saum, maka manfaatkan momentum Ramadan, ibadah saum ini untuk kita mendapatkan maghfirah Allah, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan ini, sehingga keluar dari Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.